Saya pelajari. Jadi makanan terenak di dunia tuh masakan ibu. Bagaimana masakan itu dibuat dari hati, cinta, penuh ketulusan. Iya. Saya agak penasaran kalian memasukkan menu nasi biryani yang dari Timur Tengah. Maksudnya apakah memang kalian lihat banyak orang Arab di Palu ini, makanya harus ada Wim soalnya. Kenapa Wim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Minum silakan. Baik. Padahal Enak sekali. Padahal bohong, minta maaf ini. Ini podcast ini sebenarnya kerjasama dengan Abji Sulteng. Tapi ini kesalahan Saraba ini. Saraba yang tidak prepare. Tidak ada Saraba, sebenarnya air putih ini. Tapi saya mohon maaf memang. Ya, berarti Abji nggak salah ya? Tidak, Abji tidak pernah salah. Saraba sering salah. Jadi hari ini kita podcast. Sebelumnya biasa saya co-host sama Vini hari ini dengan Nur. Karena Vini lagi bucin-bucinnya pengen nonton Dewa dia. Saya juga kakak larang begitu. Oh iya. Anak muda. Oh iya betul. Iya barangkali Di situ juga Oh iya. nggak mampu beli tiket mungkin. Belum mampu beli tiket. Jadi hari ini kita podcast bersama Ketua Abji Sulteng dengan chef dari Bandung ini. Beliau bernama siapa? Wandi. Chef Wandi dan beliau ini bernama siapa kita? Aduh. Seolah-olah dia kenal. Hai, nama saya Melda Liliana, Ketua DPD Abji Provinsi Sulawesi Tengah. Ya kalau saya biasa panggil Kalia. Jadi sebelum saya bertanya-tanya, tanya Yahan dulu, apa kabar ini berduanya? Baik, sehat. Chef Wandi. Oh, Chef Kebetulan Chef Wandi ini juga Ketua DPD Abji Jawa Barat. Oh, Ketua DPD Abji juga. Oke. Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Kabarnya Kalia bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lama kita ketemu ini. Oh, Yahan betul. oh ya Hanu betul. Kayaknya kemarin hari ini juga seharian barangkali kita Iya ketemu. sih. Terakhir saya ketemu Oh, ya. Kalia waktu itu Kalia hampir menjadi wali kota. Oh. Tapi kalau Kalia jadi wali kota nanti jadi wali kota betul ya. Oh, iya, iya. Jadi Amin. jangan wali konten, jadi wali kota. Saraba dulu. Jadi wali kota, jangan wali konten karena kebanyakan Baik. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Oh saya baru tahu. barunya saya. Lo apa? Tidak. Sebelum kita bertanya dulu ini, Abji ini apa sebenarnya? Asosiasi Pengguna Jasa Internet kah atau apa? Suka-suka situ lah. Apa ini Abji? Abji itu adalah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Oke. Jadi di situ terhimpunlah pengusaha-pengusaha catering, pengusaha-pengusaha kuliner, punya resto, punya kafe, punya warung makan. Oke. Jadi memang orang-orang yang berusaha di bidang kuliner saja yang bisa masuk Abji. Iya. Oke. Sebenarnya seperti itu. Oke. Terus kalian jadi ketua Abji dari tahun berapa ini? 4 tahun yang lalu lah ya. Oh, 4 tahun yang lalu. Berarti ini sudah lama. Iya. 4 tahun yang lalu sebenarnya. Saya yang periode keduanya. Periode pertamanya Ibu Asmatati Tombolo Tutu, owner dari Posarara. Oke. Kalau ketua sendiri dari tahun berapa? 2000 berapa saya ya? 2020 enggak 2018 kayaknya ya. Oh, 2015. Satu periode berapa tahun, Kak? 5. Oh, 5 tahun. Oke. Terus Kak, kegiatan sebelum kita masuk pada catering academy, kegiatan-kegiatan Abji sendiri biasanya apa saja, Kak? Ya seputaran dengan jasa boga ya, jual bazar gitu tidak? Cooking class, baking class, tidak juga sih bazar. Enggak Oke, ke bazar jadi sih. bikin kelas tentang jual pelatihan, kemudian kerjasama juga MOU dengan Dinas Kesehatan untuk Provinsi Sulawesi Tengah mengenai pelatihan penjamah makanan. Jadi setiap pengusaha-pengusaha resto gitu ya, warung itu mereka harus punya sertifikasi itu sebenarnya ya. Benar nggak? Betul. Ya. Sebentar kita bicara, Chef. Chef Bamas aja dulu. Tidak, jadi kalau Abji Sulteng sendiri Kak, memang sebelum catering academy ini ada kegiatan-kegiatan yang memang ada sih. Memang agak tersendat karena kemarin kita kan kena bencana dulu kan, bencana tsunami, likuifaksi gitu ya, gempa bumi. Setelah itu baru mau membuat program, kemudian kita ada pandemi selama 2 tahun lebih lah ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi di waktu itu dari pandemi kemudian dari gempa kemudian ke pandemi, banyak kegiatan-kegiatan sosial sebenarnya. Jadi yang kita masak kemudian kita bagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
di Huntara-Huntara. kegiatan sosial Ya, ya. kegiatan sosial. Jadi membuat makanan, nasi kotak atau snack box itu kita bawa ke Huntara-Huntara kayak gitu. Karena memang harus ke kegiatan sosial karena memang nggak ada kegiatan Ya, kan. karena dilarang berkumpul kemarin Dilarang gitu ya. berkumpul. Karena memang dari pandemi dari gempa bumi kemudian langsung masuk pandemi kan. Pandemi iya. Baru selesai kita lagi recovery kemudian tiba-tiba masuk pandemi ya nggak bisa kan. Oke. Begitu. Kamu bertanya? Oh boleh. Tahu sulit? Kayaknya hari ini saya lihat ada kegiatannya Abji kan? Iya. Kak. Jadi saya mau tanya ke rangkaian kegiatannya itu apa semua biasa? Iya, catering akademi ini ya. Catering Academy ya. Catering Academy ini kita bekerja sama dengan Chef Wandi yang kebetulan founder dari Catering Academy. Oh, beliau yang Foundernya dan sudah ribuan ya Chef ya anggotanya gitu. Oke. Jadi Sultan itu tertarik karena memang kita berupaya bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang rumahan ini nih, yang online, kemudian belum punya store gitu ya, mereka bisa memberanikan diri tuh membuat makanan-makanan dan mereka akan bisa menjualnya gitu loh dengan kemasan yang baik, dengan rasa yang enak kan gitu. Nah, kami mengundanglah Chef Wandi bersama timnya, mereka ada bertujuh ya, datang ke sini dari Bandung. Selama 2 hari, seharusnya ini Chef harusnya 4 hari ya. Jadi ini kita padatkan jadi 2 hari karena beliau ini sibuk sekali. Dalam nanti pulang nanti Chef. Sudah makan kelor soalnya. Sudah makan kelor. kelor. Jadi hati-hati tidak pulang kayaknya. Jadi Catering Academy ini kita berharap dari pelatihan ini mereka mendapatkan banyak ilmu, banyak tips dan triksnya bagaimana mereka membuat suatu makanan yang baik gitu. Jadi berarti di sana lagi masak? Sudah yang keberapa ya? Kayaknya terakhir deh. Kayaknya sebentar dicoba. Oh boleh. Bagus juga. Kita ada kemarin itu sudah 2 hari ya. Jadi pelatihan ini 2 hari. Kemarin itu kita cookies hampers gitu ya. Iya, saya rasa ya. bagus, kue tidak kering. overcook dia. Ya, Bagus dia. enak kan? Enak. Lembut gitu kan. Tapi pemakaian bahannya lebih ekonomis ya Chef ya. Betul. Ya, emang itu tujuannya seperti itu. Jadi yang pengusaha rumahan itu bisa apa ya? Bisa upselling. Upselling. Jadi UMKM naik kelas ya. Nah, betul. ini UMKM naik kelas. Upselling. Gitu. Agak tinggi juga bahasanya. Upselling. Begitulah kalau DPD Abdi. Kalau Chef sendiri nih Catering Academy, kenapa buat gerakan Catering Academy ini? Apa sih tujuannya sebenarnya? Ya betul, karena betul lah, waktu seperti yang kita tahu bersama, kalau 2 tahun kemarin kita porak-poranda dengan pandemi, akhirnya merubah tatanan hidup manusia, termasuk saya sebagai pengusaha tuh ternyata tidak hanya nilai materi yang akan kita cari, tapi seberapa besar manfaat kita buat orang banyak. Awalnya dari situ, akhirnya saya buka kelas dan totally free. Dan alhamdulillah memang selama 6 bulan ini ada 2.700 member. 2.700 member yang ikut Catering Academy. Yang kita ciptakan memang berbeda dari komunitas atau lembaga lainnya. Kenapa? Karena yang kita ciptakan ekosistem bisnisnya. Jadi UMKM kita latih sekuat tenaga dengan pendidikan dan kita ciptakan ruang marketnya. Kita ciptakan tim digital marketingnya, kita ciptakan marketing offline-nya. Jadi produknya tidak hanya bikin produk di sini. Iya, tapi bagaimana how to marketnya, karena banyak UMKM tuh rata-rata kesulitan market. Akhirnya tidak jalan. Jadi program Catering Academy ini tidak hanya 1 kali pelatihan selesai. Tapi bagaimana kita menciptakan muaranya. Itu berkelanjutan Chef. Iya, betul. Terus Chef, kan ini beda-beda di setiap daerah kan punya ciri khas makanan masing-masing. Kalau Chef melihat kalau di Palu sendiri yang kuat apa ini? Ya, betul. Jadi kalau di kita ada program namanya gastronomi. Gastronomi itu mengangkat kearifan lokal. Jadi bahan lokal kita angkat dengan tentunya namanya bahan lokal lebih sehat daripada barang impor. Terus nanti global skalanya. Jadi kita tuh produknya lokal, tapi skalanya sehat, global. Sehat produknya, global skalanya. Jadi tagline kita itu, jadi kita benar-benar mengangkat kekayaan lokal. Jadi seperti di Sulawesi Tengah ini, Palu ada singkong, ada ubi. Jadi bagaimana kita bikin olahan ubi misalkan jadi pizza.
bisa? Iya, betul. Bisa, ternyata bisa loh. Bisa. Jadi anak-anak sekarang kan udah males makan ubi atau singkong. Betul, tapi kita buat sedemikian rupa supaya jadi menarik gitu loh. Dimodernisasi bahasanya. Tapi lebih murah lagi kalau pakai bahan ubi, kalau tentunya lebih murah. Tapi yang penting kan sehatnya. Ya, betul. Oh iya, itu jadi bukan hanya enak non gluten. Ya, non gluten. Non gluten. Apa tuh? Karena kalau bahasa kesehatan pangan, gluten itu bisa dalam tubuh berubah menjadi lemak darah. Itu yang terjadi kenapa banyak pecah pembuluh darah segala macam. Itu yang terjadi di Indonesia. Makanya kita pelaku industri ngobrol sama kalian tentunya tidak hanya menciptakan makanan sehat, tidak hanya menciptakan makanan enak tentunya, tapi bagaimana makanan itu sehat. Wah, itu dia. Betul. Jadi tidak hanya enak tapi juga sehat. Makanya kan kalau di Palu ini kan kayak misalnya kita sempat bicara tadi sebelum menyala kamera, kayak palu mara itu kan bisa dipanasi berhari-hari itu. Itu apakah sehat atau tidak itu? Makanan yang sudah dipanasi berkali-kali. Ya, sebenarnya apalagi santan dipanaskan berkali-kali tentunya kolesterol ya. Wah. Jadi sebenarnya nanti kita tuh bisa merubah atau merubah satu menu tapi tidak merubah budayanya. Jadi yang mahal tuh kan makanan tuh budayanya ya. Iya, betul. Jadi kayak kita mengolah makanan-makanan tradisional tapi tetap tesnya tradisional. Oke. Tapi memang yang harus diedukasi tentunya pengusaha-pengusaha jasa boga ini keilmuannya. Jadi tidak hanya makan enak tapi benar-benar bisa menciptakan makanan sehat. Karena nutrisi terbaik pertama itu nutrisi dari ibu, makanan tuh dari ibu. Bagaimana Jepang itu sangat concern terhadap makanan gitu ya kak. Jadi beda di kita yang asal makan, nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu resikonya apa. Kalau di Jepang kan memang pemerintah tuh sangat concern benar-benar makanan sehat. Dan saya lihat tuh sebenarnya Palu tuh punya potensi untuk makanan sehat karena serba ikan ya. Iya benar-benar serba ikan. Kemudian cuman harus dibikin lebih menarik supaya anak-anak tuh benar-benar gemar makan ikan gitu. Oke, tapi kalau makan-makan di Palu memang termaksud sehat juga. Kalau Kaledo kan agak tinggi kolesterolnya itu. Ya. Udah makan loh Kaledo. Masuk makan. Jadi bagaimana? Ya, terus sudah minum Benekol juga. Biasa tegang gitu. Ya, jadi Kaledo yang saya lihat tapi dicombine sama singkong itu juga termasuk namanya gastronomi. Jadi gastronomi itu benar-benar sebenarnya kenyang tuh tidak harus nasi. Oh iya. Kan gitu ya. Jadi yang membuat kita gula darah itu salah satunya penyebabnya dari nasi, nasi putih. Itu sih. Oke. Terus chef, ini kan chef melatih ini. Ada berapa peserta di sini di ruangan ini? Kurang lebih 75 ya Kak? 70-an Pak. 72. Kalau melihat orang Palu punya daya tangkap untuk memasak lumayan tidak sih? Alhamdulillah sih luar biasa ya antusiasnya, semangatnya. Mereka dari pagi sampai petang gitu ya. Dan luar biasa. Dan biasanya ibu-ibu ini kreatif. Super kreatif. Jadi kita kasih clue menunya ini nanti mereka akan kembangkan sendiri. Oh, jadi dibiarkan juga orang berkreativitas di situ. Tidak menurut chef saja. Ya betul, karena Catering Academy ini tidak hanya latihan masak tapi membuka mindset UMKM itu untuk jadi pengusaha. Oke. Ada juga yang tereliminasi kan kayak Dangdut Academy kan ada yang tereliminasi. Jadi kita udah ada 2.700 lulusan dan sekarang ada murid baru kita hampir 3.000 juga. Wah, luar biasa. Itu kalau chef caleg Palu Barat bisa duduk jadi anggota DPR chef. ikut pileg berarti ya. Iya, pileg bisa menang 2003 jadi ketua DPR chef. Makanya saya ngobrol sama kalian bagaimana kita harus mengambil peranan pemerintah itu sebagai yang punya kebijakan untuk benar-benar melihat nih masyarakatnya tuh butuh apa. Karena kan selama ini tuh tidak connect antara programnya pemerintah dengan pemberdayaan masyarakatnya gitu ya kayak. Pemerintah mana nih? Nyinggung aja. Nanya kan. Oke. Kau kan Vini lagi Nurul tanya. Nurul kakak apa ingat Vini? Iya maaf. Tanya Vini. Tanya Vini. Tanya Nurul. Kayaknya di otak itu ini yang iya, satu. Karena Nurul kau harus bertanya banyak ini karena kau kan
harusnya perempuan tidak juga. Tidak, menurut kalian seorang perempuan kan harus bisa masak. Iya. Berarti Dila juga harus bisa masak. Iya, pintar memasak, luar biasa. Telurnya gorengnya mantap sekali. Di tengah tidak masak. Tanya Nurul, kau kan calon. Mau tanya apa? Ya. Nurul mau tanya sama Kang Wandi. Iya, kan kau biasa masak-masak juga ini. Kau tanya-tanya memang. Sekarang sih siapa masak? Bagaimana kau mau jadi istri kalau begini? Iya. Kalau kau jadi istri begitu, suami makan di luar terus. Iya, tapi saya prinsipku tidak apa-apa. Suamiku makan di luar, yang penting tidak pijat di luar. Waduh, luar biasa. Tapi rasain loh. Tapi menurut kalian atau chef sendiri kan kebanyakan perempuan kok. Tentunya 100% kayaknya perempuan semua. Ada laki-laki tidak? Ada. Yeah. Oh, ada setiap itu. Ada 2, masa? Yeah. 2 atau 3 gitu. Apa memang memasak ini hanya untuk khusus perempuan atau memang laki-laki juga sebenarnya berhak untuk bisa masak atau wajib? Nah, kalau saya sih kebetulan saya punya kafe gitu ya. Iya, saya pernah lihat kayu di Bamasa sih. Di dapur saya itu rata-rata hampir semua laki-laki. Oh iya. Chef saya 3 itu laki-laki semua. Iya. Gitu. Nggak ada yang perempuan. Oke, jadi sebenarnya keahlian bermasak ini sebenarnya jangan hanya dimiliki perempuan, laki-laki juga boleh. Oke. Jadi kan profesi kan. Iya, betul. Terus saya kembali ke kalian ini. Abji sendiri kan sudah bikin kegiatan ini. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain nantinya atau memang hanya berhenti di sini? Dan kenapa memilih Catering Academy ini? Oke. Kalau program berhenti ya enggak lah gitu ya. Kita punya banyak program. Insya Allah after Catering Academy ini insya Allah panitia akan bekerja lagi. Sudah disusun nih kepanitianya untuk kita membuat Abji Fest. Jadi Abji Festival di mana nanti seluruh makanan yang ada di Sulawesi Tengah itu kita tampilkan. Nah, banyak kan, ada banggai, kemudian parigi, kemudian sigi, palu gitu, banyak kan makanan-makanan. Dan punya karakter daerah masing-masing. Mereka punya karakter sendiri dari kue, kemudian makanan khasnya. Kemudian di Abji Fest itu bukan hanya kita menampilkan makanan, tapi di situ nanti akan ada muri kaledo. Oh, ada muri kaledo. Wah. Kita akan makan gratis kaledo. Kita menyiapkan 5.000 makan gratis kaledo. 5.000. Wah, sudah 5.000 mangkok. Itu rumah sakit sudah siap menampung orang-orang. Sangat siap. Maksudnya darah tinggi kan. Iya, maksudnya takut kan. Dan insya Allah ada chef terkenal yang akan kita datangkan. Oh, siapa itu? Itu kan rahasia dong. Nantilah. Jadi memang saya kembali tadi dengan Chef Wandi tadi bicara soal makanan itu bukan hanya enak tapi juga sehat. Saya baru tahu nanti dengan kalian ternyata kuning telur itu tidak boleh nanti sampai biru warnanya. Oh iya dong. Itu overcook sudah. Overcook nggak bisa. Iya. Apapun yang overcook kayaknya nggak boleh deh. Oh iya kah? Iya dong. Kita masak sayur rebus kalau overcook ya nggak bisa juga kan. Nutrisinya hilang. Kalau kuning telur itu kenapa kalau sampai biru dia apa yang akan terjadi? Berubah partai ke dia atau apa? Jadi kayak ini dong. Berubah dong. Iya kan kita juga pengen tahu ini apa resikonya kalau misalnya memasak telur. Apa dong chef? Kalau saya lebih ke kandungan gizinya sebenarnya. Kandungan gizinya rusak jadinya. Jadi kalau masakan tuh tidak boleh terlalu matang atau perkuk. Kayak sayuran tuh gizinya hilang. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah untuk. Lebih baik dia tidak terlalu masak. Iya, betul. Kalau kayak ikan goreng digoreng kering begitu supaya kriuk. Nah, kalau ikan kalau gorengnya kering biasa sih nggak masalah. Gizinya tetap ini. Kalau ikan, biar sampai hangus. Situ barangkali yang masak kalau hangus. Terus chef, kalau chef sudah makan apa saja nih di Palu ini? Banyak, saya makan kaledo. Bakso bakar belum ya? Ya, bakso bakar belum. Bakso bakar ini pengguna tapi bakso pada prinsipnya cocok makanannya sama kita karena ada pedesnya, ada asemnya, gurihnya. Orang Sunda cocok makan makanan Palu. Kalau orang-orang Palu sendiri chef, selama chef kesini bagus-bagus, ramah-ramah. Baik, ramah-ramah. Bersih-bersih orang. Ramah-ramah. Awas kalau enggak. Kan dan orang memang pola hidupnya bersih orang chef. Makanya kita ini pasti akan dapat adipura nantinya. Ya, tapi saya lihat bersih juga tuh kotanya. Tahu kapan tapi kita akan mengejar adipura. Amin. Oke. Terus ini lagi Nurul, kok lagi Nurul? Karena aku selalu salah bilang namanya, makanya dia jadi kan ini bad mood kakak. Nah, itu kan jadi bad mood. Tidak kan ini kan per awal kita ini berpasangan. Tanya-tanya dulu Nurul, hampir saya mau tanya tentang Catering Academy boleh? Iya, boleh. Jadi begini chef, apa namanya? Ini Catering Academy ini dibuat per tiap tahunnya atau bagaimana?
Jadi Catering Academy memang kita pelatihan rutin tiap seminggu 2 kali sampai 3 kali dan kita insya Allah akan panjang karena banyak ibu-ibu atau UMKM yang memang harus kita bantu atau kita dorong. Jadi Catering Academy ini nanti akan ada 2 lulusan. Pertama lulusannya bisa jadi pengusaha mandiri, kedua mereka akan jadi partner kita untuk bisnis. Jadi kalau Grab itu punya cloud kitchen, kita punya dapur satelit. Jadi jadi kita suka banyak event-event internasional kalau di Bandung. Jadi kita akan bagi orderan itu ke member-member kita dan member kita akan beli bahan baku ke koperasi kita. Mereka punya koperasi loh. Yeah. Ada koperasinya. Jadi habis juga harus ada koperasinya. Sabarlah kau ini. Jadi mereka ini habis latihan ini sudah menjadi member dari Catering Academy dan kalau misalnya ada project-project apa mereka dilibatkan. Betul. Oh, tidak dilepas begitu saja. Betul. Oke. Kalau misalnya menu-menu yang dimasak ini apakah memang permintaan chef atau kalian sendiri? Dari Abji Sultan. Dari Catering Academy kan memberikan tuh beberapa menu. Ada listnya. Nah, kami yang memilih gitu kan. Kebetulan karena mau masuk puasa, terus kemudian Lebaran, jadi kita pilih benar-benar menu-menu yang akan bermanfaat buat ibu-ibu atau para UMKM. Dan insya Allah tidak sampai di sini aja ya. Ini kita menamakannya part 1 gitu loh. Oh, ada part 1. Kalau rame lanjut part 2. Ya karena banyak yang tertarik, Rif. Ternyata banyak yang telepon, banyak yang DM tuh ya, banyak yang WhatsApp. Tapi kan sudah berlangsung jadi mereka kok kita mau ikut juga begini bla bla bla, tapi ya sudah berlangsung, jadi kita bilang nanti ada part kedua karena ternyata banyak antusias masyarakat itu ternyata besar juga. Saya agak penasaran kalian memasukkan menu nasi biryani yang dari Timur Tengah, maksudnya apakah memang kalian lihat banyak orang Arab di Palu ini makanya harus ada WIM soalnya. Kenapa WIM? Ada WIM soalnya. Enggak. Ya kita momen Lebaran kan. Momen Lebaran kadang-kadang kita siapkan nasi kebuli atau nasi mandi. Tapi kan biasanya kita yang instan kan, chef. Gitu. Yang instan itu dalam artian ada sasetan, kita nggak tahu tuh bahan-bahannya apa. Nah ini kan kita benar-benar dari awal kita tahu ini bahannya ini gitu. Jadi benar-benar mereka diajarkan dari awal gitu, sampai jadi. Terus kemarin sempat saya dengar entah chef siapa yang bilang kalau bisa tidak harus bikin kue itu ditaruh di toples. Maksudnya bagaimana? Oh itu loh chef yang di kemasannya kan. Jadi kayak Jepang tuh makanannya mahal karena kemasan. Kita tuh kadang-kadang kan tidak terlalu concern sama packagingnya. Iya biasanya kita taruh di plastiknya langsung kasih saya begitu tidak masalah. Yang tidak menarik tuh kan makanan di kita kadang-kadang packagingnya asal-asalan. Betul sekali chef. Jadi packaging salah satu cara value untuk menaikkan value. Karena orang biasa lapar mata. Betul. Jadi kalau apa solusinya kalau tidak pakai toples? Pakai toples-toplesnya lebih cantik-cantik. Jadi tidak toples yang besar itu ya. Dan membuat mereka penasaran. Benar nggak? Jadi misalkan kita dapatnya sedikit, enak lagi, pengen lagi gitu kan. Karena kalau di Palu saya tidak tahu kalau di Bandung. Kalau di Palu kan orang jual kue kering Lebaran itu, kan? yang toples besar itu. Yang kalau dia beli di Lebaran Idul Fitri habis nanti Lebaran Idul Adha. Saking banyaknya. Iya. Mungkin cara bacain yang beli. Dan kue rambutan biasanya disimpan di lemari. Ya. Nanti momen-momen tertentu dia. Nanti ada tamu-tamu besar tuh. Baru keluarin. Jadi itu bagus juga kayak jadi orang menjadi penasaran. Jadi kalau terlalu banyak kan jadi enek juga kita. Packagingnya lebih manis buat dijadikan hampers kan bisa juga. Gitu. Nanti saya kasihkan Anda hampers Saraba Channel. Dengan spesial. Mantap sekali. Tanya lagi Nurul. Habis pertanyaanku. Kalau kalian sendiri harapannya kalian untuk orang-orang yang sedang berlatih sekarang ini apa? Yang mengikuti pelatihan ya. Iya, ikut pelatihan. Ya, satu kan mereka mendapatkan sertifikat dari Catering Academy gitu ya. Itu menjadi pengaruh juga, Kak? Ya kan mereka mendapatkan itu jadinya ada kebanggaan, ada portofolio betul. Buat portofolio mereka gitu, bahwa mereka sudah mengikuti kegiatan pelatihan bla 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 gitu ya. Kemudian nilai tambahnya ya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Iya, betul. Tadi itu trik bikin apa itu, ternyata pakai butter ini bisa atau pakai apa? Ini ternyata telurnya cuma satu boleh kayak gitu. Jadi awal-awalnya mereka tidak tahu, sekarang jadi tahu. Gitu. Itu insya Allah manfaatnya besar gitu buat mereka di kemudian hari. Kemudian mereka berjualan itu jadinya nilai tambahnya juga ada. Gitu. Keren. Kemudian ada tips-tips lah dari para chef. Ada khusus dia kan.
Saya kan tim sukses beliau. Oh ya. Saya bongkar aja. Aduh. Tapi mohon maaf ini chef, kalau jadi chef memang harus pakai begini. Habis saya lihat banyak yang pakai begini. Sebenarnya apakah ini SOP atau memang ada alasan tertentu kenapa harus pakai ini? Salah satunya kalau di perusahaan tuh ya itu SOP. Kenapa? Karena tidak boleh rambut tuh terbuka karena nanti kotor, akan jatuh ke makanan. Iya, apalagi mbak ketombe atau apa. Terus kalau ini sendiri chef apa namanya ini? Airport. Apron tuh lebih ke apa? Ya SOP dapur untuk ini. Kalau chef sendiri ada tingkatan-tingkatannya tidak? Kalau sudah pakai baju begini berarti sudah sabuk hitam apa? Jadi siapa tahu ada kan tingkatan. Ada enggak chef? Ada sebenarnya kalau di hotel tuh ada yang tertingginya eksekutif chef ya. Iya. Eksekutif chef. Eksekutif chef. Cuman kalau catering academy ini saya sebenarnya bukan chef profesional. Wah, saya merendah lagi chef. Iya, kebetulan saya memang pengusaha catering. Oh iya. Tapi alhamdulillah catering saya udah masuk ke presiden, kementerian gitu ya. Tadi bilang merendah masuk. lanjut. Harusnya begitu. Ternyata memang saya pelajari. Jadi makanan terenak di dunia tuh masakan ibu. Betul sekali itu, Chef. Bagaimana masakan itu dibuat dari hati, cinta, penuh ketulusan. Iya. Akhirnya memang itu bisa diterima sama market. Dan alhamdulillah member catering academy malah tersentuh hatinya. Oh ternyata betul. Mohon maaf kalau kita makanan hotel tuh kadang-kadang enak tapi tidak nikmat gitu ya. Iya, beda sama masakan ibu. Betul. Enak tapi nikmat gitu. Itu sebenarnya tagline-nya catering academy. Jadi memasak pakai cinta. Itu memasak pakai cinta. Tapi pengaruh tuh chef ya. Betul. Kalau kita misalnya, apa bahasa anunya? Kalau kita lagi sumpurara, apa bahasa anunya? Lagi suntuk, lagi suntuk, lagi bete. Lagi bad mood. Lagi bad mood terus masak itu pengaruh dengan rasa makanan. Betul. Karena bahasanya soulnya tuh nggak dapet gitu loh. Jiwanya nggak dapet. Kan tapi kalau saya tuh coba dulu saya buka catering pakai resep-resep yang bener-bener ini. Belum ketemu tuh soulnya. Seiring berjalannya waktu, ternyata kita yang paling penting pakai hati. Ketika masaknya pakai hati, masak cuman sayur bening aja tuh enak gitu loh. Iya, betul. Iya, masak. Tapi kalau masak telur terus menerus juga, biar dengan hati sumpurara juga. Hari-hari telur, heran. Situ yang suka telur gitu kan? Ini kan contoh ini. Baik. Ini sedikit curhat ini pengantin baru kasih makan telur terus. Sambil curhat ya. Sambil curhat. Mana Fadila ini? Jangan bongkar kartu lah. Tapi saya istriku juga masak apapun saya makan. Lebih ke tebaku enak sih kalau tidak. Disyukuri kagak. Iya disyukuri. Tuh bener kata Nurul. Kalau kalian sendiri juga ada trik-trik memasak kalau misalnya lagi marah atau apa tidak mau sentuh dapur gitu ya? Karena takut khawatirnya kan soulnya itu tidak dapat. Nggak jadi. Saya pernah tuh chef bikin bikin kue sampai 5 kali tuh nggak jadi karena memang lagi hati lagi nggak bagus tapi pengen ngerjain sesuatu kan. Sudahlah masak aja tapi nggak jadi pasti. Jadi kan tenangin diri dulu ya ini ya baru bisa. Ini kalau tidak salah waktu pas kalau pilkada. Enggak kayaknya semua jadi tuh waktu itu. Tapi sebenarnya waktu kalau pilkada langsung beli kue dan enak. Saya benar. Coba. Dan Arif ini yang salah satu menginspirasi supaya ayo buat YouTube. Iya, chef ini nih. Iya, karena menurut saya kan Kalia ini kan seorang ibu rumah tangga yang juga punya hobi memasak. Kalau saya ke rumah Kalia pasti memasak kali ya. Nah, jadi kalau tidak dikembangkan dan tidak di-share ilmunya kan jadi tidak jadi apa-apa gitu. Iya, benar juga. Jadi saya merekomendasikan kalau bisa kalian bikin Liliana channel kayak apa gitu. Ya masak. Iya betul. Nanti kalian akan rasakan lah. Iya sih. Terus kalian maaf ini sudah merepotkan sudah. Saya memang sering sekali merepotkan Anda. Iya. Saya juga merepotkan untuk pesta sih. Masa iya? Iya benar sampai dandan saya udah luar biasa dong kan. Terus mungkin tips-tipsnya chef kalau masak itu harus pakai hati dan lain-lain. Kasih tahu oleh orang-orang di rumah gitu ya. Silakan Chef Wandi. Chef juga kalian juga karena kalian kan seorang ibu yang juga jago masak. Jadi apa ini trik-triknya kalau mau masak di dapur ini? Ya, pertama kalau masak itu tentunya harus kita
hatinya tenang, terus dengan perasaan yang positif, dengan pakai cinta, pakai ketulusan, insya Allah tidak hanya buat anak kita masaknya, tapi buat klien pun sama. Supaya klien tuh balik lagi penuh cinta sama kita. Jadi makanan kita dikangenin. Iya. Dikangenin itu. Kalau tips kalian bagaimana? Kalau biasa sama aja ya, sama kayak Chef Wandi. Karena memang segala sesuatu kalau kita lakukan dengan senang hati dan penuh keikhlasan, insya Allah apapun hasilnya tuh pasti akan baik dan akan enak lah. Gitu. Kecuali kejar viewers atau kejar ya kecuali itu barangkali. Udah subscriber gitu. Kejar simpati masyarakat yang tidak. Kayaknya kita enggak. Iya tidak makanya. Mungkin Sahabat Channel? Saya tidak bicara kalian. Tapi terima kasih nih guys sudah meluangkan waktunya. Chef. Terima kasih selalu. Terima kasih. Nanti kalau ke Palu lagi saya bawakan bakso bakar lah. Ada bakso bakar. Chef ini sampai kapan di Palu? Besok kita udah balik. Besok pagi mereka udah balik. Kenapa? Kok mau ajak kemana sih? Saya pikir kok mau ajak kemana? Ngopi-ngopi dulu apa? Sibuk Chef ini, Bapak terus dia. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu, sudah maghrib. Nanti dibilang kita sholat lagi. Nanti dibilang kita tidak beriman lagi, tidak terpilih lagi. Terima kasih, sampai ketemu di sana. Ya, terima kasih. Di Sahabat Channel. Sabar dulu dong.